Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu melalui doa, meskipun kami tidak dapat melihat Engkau. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dengan baik firman-Mu yang disampaikan, dan mengerti dengan jelas apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan harian kami. Terpujilah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, tema renungan ini adalah di mana 5 gadis yang lain. Tema ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita ikuti kisah selengkapnya sebagai berikut. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang. Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sahabat yang terkasih, bacaan Injil mengajak kita untuk memiliki minyak untuk pelitanya, yaitu selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Dia muncul dengan cara yang tidak kita duga setiap saat sepanjang hari. Gadis-gadis yang bodoh tidak mengantisipasi kapan dan bagaimana Tuhan akan datang kepada mereka, sehingga mereka tidak siap. Seringkali kita juga terjebak dalam ribuan urusan dan kekhawatiran, sehingga kita kehilangan hal-hal yang penting. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa ada konsekuensi jika kita tidak siap. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak kita. Dia juga tidak pernah memaksakan diri pada kita. Sebaliknya, Dia mengajak kita untuk memberikan tanggapan bebas berupa kasih dan ketaatan kepadanya, dan cara hidup yang Dia ajarkan kepada kita. Kita harus memilih untuk tetap teguh pada jalan kehidupannya yang benar. Dia mengundang kita untuk berpesta di meja perjamuannya. Apakah kita sudah siap? Sahabat yang terkasih, apa yang harus kita persiapkan? Mari kita membuat inventarisasi. Apakah kita mengenakan pakaian kesucian? Apakah kita mempunyai minyak iman, pelita harapan, dan bejana kasih?
Jika pakaian kita ternoda dosa, masih ada waktu untuk mencucinya dengan pertobatan dan pengampunan. Jika minyak kita berada pada titik terendah, marilah kita memperbanyaknya dengan berdoa. Jika pelita kita tidak berfungsi, perbaiki dengan firman Tuhan yang inspiratif. Jika bejana kita kosong, izinkan Roh Kudus mengisinya dengan kuasa-Nya. Kita tahu bahwa kapanpun Pencipta kita akan memanggil kita ke dalam kerajaan-Nya. Kita hanya tidak tahu waktu pastinya. Bagi yang bijaksana, tidak ada masalah. Seluruh kehidupan mereka di bumi hanyalah persiapan untuk saat perjumpaan dengan Tuhan. Namun si bodoh terus mengabaikan peringatan ini. Kepada dialah Tuhan akan berkata, "Aku tidak mengenalmu." Ayo bersiap, mari kita waspada, mari kita penuhi pelita kita dan siapkan minyak kita, yaitu mari kita selalu kuat iman dan hidup bagi Tuhan Yesus. Sehingga kalau Ia datang sekarang, kita sudah siap. Namun jika Dia menunda, kita akan tetap siap. Kita perlu menjaga rumah kita tetap rapi karena kapan saja Tuhan Yesus dapat menerima undangan kita untuk datang, dan kita harus siap menyambutnya. Sahabat yang terkasih, untuk refleksi lebih lanjut, berikut ini ada beberapa pesan penting untuk kita renungkan sebagai persiapan diri menuju kehidupan kekal kita. 1. Pernikahan berarti kesatuan Allah dan umat-Nya. Hidup bersama Allah seperti pesta pernikahan. Ada kegembiraan dan ada sukacita. 2. Akan tiba saatnya kita masing-masing akan bertemu dengan Pencipta kita. Tapi kita tidak tahu kapan. Jangankan kita, malaikat di surga dan anak manusia pun tidak mengetahui jamnya. Injil Matius, pasal 24, ayat 36. Waktu yang tepat mungkin tertunda dan kita menjadi lelah. Kita menjadi mengantuk, hal-hal tidak terjadi seperti yang kita harapkan, karena Tuhan tidak bekerja sesuai jadwal kita. 3. Persiapan kita bersifat individual. Kita tidak bisa membiarkan orang lain melakukan persiapan untuk kita. Kita sendiri yang akan bertemu dengan Pencipta kita. Kita tidak bisa menggunakan minyak orang lain sebagai milik kita, dan orang lain tidak bisa membagi minyak mereka pada saat kita bertemu dengan Tuhan kita. Minyak di sini bisa berupa iman kita, atau buah dari iman kita, yaitu perbuatan baik. 4. Pelita melambangkan Tuhan Yesus yang merupakan terang di jalan kita. Dia tidak lagi hadir secara fisik, tetapi firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur pasal 119 ayat 105. Saat kita berada dalam kegelapan dan kesengsaraan, firman Tuhanlah yang membuat kita mampu melihat dan memberi kita harapan. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, dapat terdengar seruan sukacita ketika Tuhan Yesus datang kepada kita. Malam tidak bisa berlangsung selamanya. Kebosanan atau penderitaan kita akan berakhir. 5. Apa yang ada di dalam diri kita lebih penting daripada apa yang di luar diri kita. Artinya, lampu tidak ada gunanya jika tidak ada minyak. 6. Tetap berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan saat berjaga-jaga? Saat berjaga-jaga, tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi terutama dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang berbunyi demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Injil Matius, pasal 7, ayat 21. 7. Kehidupan kita di bumi hanya sementara. Kita sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, marilah kita memikirkan tujuan kita yang paling penting, yaitu kehidupan kekal. Sahabat yang terkasih, pilihlah untuk menjadi bijaksana dan bersiaplah kapan saja. Mempersiapkan diri kapan saja berarti mengenakan jubah putih kemurnian dan kesetiaan. Gunakan mnemonik atau ungkapan love P berikut ini agar mudah diingat. L. Lamp, yaitu Light of Christ, artinya cahaya Kristus. O. Oil, yaitu faith that energizes us in our journey, artinya minyak, yaitu keyakinan yang memberi energi pada perjalanan kita. V. Vessel, yaitu heart that is full of faith, hope and love, artinya hati yang penuh dengan iman, harapan dan cinta. E. Eternal, artinya abadi. P. Patiently waiting, artinya sabar menunggu. Semoga mencerahkan.